Kita akan mulai dengan membaca nas kita pada hari ini, yaitu dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Saya akan mulai dengan yang ganjil, kita semua akan mengikuti dengan kebalik. Saya akan memulai dengan yang genap, kita semua akan mengikutinya dengan yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan, Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagimu. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Silahkan kita duduk. Mentor saya waktu saya belajar di sekolah teologi selalu menyampaikan firman Tuhan itu adalah hidup dan kaya, sangat dinamis. Satu ayat bisa direnungkan 10 kali dan 10 pesan yang disampaikan oleh Tuhan yang Tuhan mau menyasar jemaat-jemaatnya, dan semua 10-10-nya itu memuliakan Tuhan. Demikian juga pada hari ini, nas yang sama, 2 sudut pandang yang berbeda. Saya selalu diajak oleh mentor saya pada saat saya membaca firman Tuhan, terutama yang seperti yang sedang kita renungkan kali ini. Kita tahu bukan bedanya antara kitab dengan surat. Ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Kalau seseorang menulis surat, pasti si penulis surat itu punya tujuan, bukan? Dan tujuan itulah yang dia ingin ditangkap oleh si penerima surat, orang-orang yang membaca surat yang dia tulis. Nah, ada orang yang baca surat, dia melihat surat itu dan dia berbunga-bunga melihat isi surat yang begitu luar biasa dan membangun. Dia masuk ke dalam bagian yang membangun itu dan dia kemudian setelah membaca surat, semangat, siap melakukan sesuatu yang surat itu menghendaki si yang bersangkutan melakukan. Itu memuliakan yang menulis surat. Ada orang yang membaca surat, dia ingin tahu sebetulnya di samping pesan yang berbunga-bunga ini, pesan yang menguatkan ini, yang indah ini, apa sih tujuan daripada si penulis surat itu? Ada yang mencari, kemudian menemukan tujuan itu, dan berdasarkan tujuan itu, dia menghidupi apa yang ditulis di dalam surat itu.
sama hasilnya memuliakan Tuhan. Saya akan memulai dengan kita akan mencari tujuan daripada surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Biasanya surat itu utamanya ada di bagian awal dan bagian akhir. Nah, bagian yang di tengah itu menerangkan. Yang di awal kemudian akan sampai ke bagian yang di akhir. Demikian juga dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi ini. Kalau kita lihat ayat 20, itulah tujuan yang dimaksud oleh si penulis surat. Di ayat 20 itu dikatakan, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Jadi penulis surat ini, yaitu orang banyak berpikir Rasul Paulus yang tulis surat. Sebetulnya yang menulis surat ini adalah Roh Kudus Tuhan mempergunakan Rasul Paulus. Dan Tuhan menyampaikan pesannya. Tuhan menyampaikan kehendaknya. Nah, di ayat-ayat awal Filipi 1, kalau kita lihat di ayat 3, nanti baca di rumah yang ayat 3, karena nas kita bukan dari situ. Itu juga ke arah yang sama. Seperti yang disimpulkan sebagai tujuan di Filipi 4 ayat yang ke-20. Saya bacakan lagi. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita untuk selama-lamanya. Jadi pasal 1 tujuannya memuliakan Tuhan. Pasal 2 tujuannya memuliakan Tuhan. Pasal 3 tujuannya memuliakan Tuhan. Pasal 4 tujuannya memuliakan Tuhan. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Rasul Paulus menulis surat kepada Tesalonika, Roma, semuanya itu tujuannya memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Tuhan, disampaikan melalui Paulus, tujuannya harus sama, memuliakan Tuhan. Seorang ayah merenungkan Filipi 4 bersama istrinya, anak-anaknya. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak boleh yang lain-lain. Karena itulah tujuan daripada Tuhan. Intinya, Alkitab ditulis oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Itu dulu yang harus kita tangkap sebelum kita membaca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan ini. Sebelum kita membangun rumah tangga antara suami dan istri, calon waktu itu kan, ketemu terus berjanji untuk membangun rumah tangga, tujuannya harus jelas dulu, memuliakan Tuhan. Seorang ayah dan ibu yang belum punya anak berdoa untuk supaya Tuhan memberkati dengan anak, harus jelas dulu tujuannya. Tujuannya adalah nanti pada saat anak itu lahir, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Seorang ayah dan ibu sudah memiliki 2 anak, yang ketiga datang. Tujuannya harus jelas dulu di dalam mempersiapkan anak yang ketiga ini datang, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Seorang anak Tuhan mencari pekerjaan dan Tuhan kasih tahu di sini tempat pekerjaan untuk kamu nanti, dan dia mulai mendoakan bergerak ke arah tempat kerjaan yang baru itu. Tujuannya harus jelas dulu. Tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi di tempat pekerjaan itu, tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Seorang anak baru lulus SMA ini, ibunya menyarankan untuk masuk ke fakultas ini di suatu universitas yang tempatnya dimanapun, mungkin di dalam kota, di luar kota. Si anak ini patuh kepada orang tuanya, dia mengikuti, tapi si orang tua harus memberitahu si anak ini tujuannya dulu untuk apa. Tujuannya untuk melanjutkan sekolah itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sudah jelas apa yang sedang kita lakukan saat ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu adalah bagian pertama daripada nas kita yang barusan sudah kita renungkan dengan sempurna, dan aplikasinya juga sudah jelas sekali di dalam kehidupan kita. Bagian kedua dari nas ini yang akan kita renungkan adalah seperti apakah
perwujudan daripada Tuhan memuliakan dirinya. Di dalam nas ini banyak sekali perwujudan dari Tuhan memuliakan dirinya. Saya hanya akan mengambil beberapa saja perwujudan daripada Tuhan memuliakan dirinya. Pertama adalah dari ayat yang ke-19. Di ayat 19 itu saya bacakan lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat seseorang anak Tuhan diberkati oleh Tuhan, keperluannya dipenuhi. Seperti contohnya, dia sakit. Apa keperluannya seorang yang sakit? Anak Tuhan yang sakit ini. Disembuhkan, bukan? Dia memerlukan penghasilan untuk supaya bisa istrinya, anak-anaknya hidup sehari-hari. Apa yang diperlukan? Penghasilan, bukan? Nah, pada saat Tuhan memenuhi keperluannya itu berdasarkan mindset, cara berpikir yang tadi kita ulang-ulang untuk kemuliaan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kesembuhan pertama adalah untuk supaya Tuhan dimuliakan. Bukan untuk dia pamer, saya sudah sembuh, dia sudah sehat nih. Kenapa? Karena saya disiplin minum obat. Saya rajin ikut apa yang diperintahkan oleh dokter. Bukan seperti itu. Tapi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Contohnya di situ. Nah, pada saat Tuhan kita memberikan apa yang diperlukan oleh jemaatnya. Nah, perhatikan ini. Saya ambil ini dari ayat 19. Yang terjadi adalah kekayaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dia tunjukkan kepada jemaatnya. Ayatnya berbilang, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, Allah memenuhi keperluan umatnya. Itu ayat 19. Kita menggalinya dan kita tahu berdasarkan jalan berpikir kita dari kemuliaan Tuhan. Pada saat dipenuhi kebutuhan daripada umat Tuhan, sebetulnya yang Tuhan sedang lakukan adalah dia mau menunjukkan kepada umatnya, inilah kekayaanku. Dia mau menunjukkan kepada umatnya, inilah kemuliaanku. Dan pada saat itu terjadi, umat-umat Tuhan akan katakan, puji Tuhan. Engkaulah Tuhan yang luar biasa, engkau satu-satunya Tuhan yang dapat melakukan itu, dimuliakanlah engkau Tuhan. Itu ayat 19. Satu lagi saya akan kasih contoh dari ayat 18. Saya akan bacakan firman Tuhannya. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Ini Paulus berbicara. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kita lihat di sini ada dua hal yang terjadi di ayat ini yang Tuhan kehendaki dilakukan oleh umatnya. Kata menerima itu artinya ada seseorang yang memberikan. Jadi secara tersirat surat ini, firman Tuhan ini menghendaki anak-anak Tuhan untuk memberi. Di dalam konteks ayat 18 kita tahu yang diberi oleh anak-anak Tuhan ini adalah sesama anak Tuhan. Yaitu Rasul Paulus diberi oleh jemaat Tuhan dari kota yang dia maksudkan di dalam nas ini. Satu, memberi kepada sesama anak-anak Tuhan. Kedua, yang dimaksud di ayat 18 ini adalah memberi kepada Tuhan. Bahasanya adalah mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi memberi kepada sesama anak-anak Tuhan. Sesama, kalau di gereja, sesama jemaat. Kalau di kelompok kecil, sesama anggota kelompok kecil. Dan yang kedua, memberi kepada Tuhan. Dan perhatikan apa yang dibilang oleh ayat 18. Yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Pemberian kepada sesama anak Tuhan, persembahan kepada Tuhan membuat Tuhan berkenan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan berkenan,
Kenapa dia berkenan? Karena dia merasa dia dipermuliakan. Jadi inti daripada memberi bukan supaya orang melihat kita adalah anggota gereja yang bertanggung jawab. Ada anggota gereja yang lain sakit, memerlukan keuangan, kita beri supaya dia tertolong dari sakitnya. No, itu adalah byproduct. Artinya adalah produk daripada memberi adalah itu, buy-nya. Buy itu artinya hasil sampingannya seperti itu. Tapi yang utama yang dikehendaki oleh Tuhan disampaikan melalui Rasul Paulus yang di ayat 18 itu bagian terakhirnya itu loh. Yang dikatakan yang disukai dan yang berkenan kepada Allah itu loh. Jadi kita memberi kepada sesama teman gereja kita, sesama anggota kelompok kecil supaya Tuhan berkenan, supaya Tuhan dimuliakan. Kita memberikan perpuluhan dan persembahan kepada gereja bukan karena supaya kewajiban saya sebagai anggota gereja yang dibilang memberikan 10 perpuluhan terpenuhi, kewajiban saya terpenuhi, atau saya memberikan persembahan nih supaya nama saya dicatat di gereja bahwa bapak ini atau ibu ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Artinya dia adalah anggota gereja yang baik. Bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah yang bagian terakhir tadi. Yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Artinya Tuhan dimuliakan berdasarkan pemberian tadi kepada sesama anggota gereja dan persembahan kepada Tuhan. Mungkin perpuluhan, mungkin persembahan khusus. Itulah bagaimana perwujudan daripada Tuhan memuliakan dirinya. 2 ayat ya. Tapi masih banyak lagi di nas kita. Kalau kita bahas itu bisa semalaman kita di sini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memuliakan dirinya. Caranya seperti apa? Nah, kita akan lihat ini dari ayat 19 yang tadi udah berkali-kali nih kita baca. Tapi kita akan lihat penekanan yang berbeda. Saya ulang lagi. Ayat 19 tadi bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita sudah tahu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita sudah tahu caranya adalah Tuhan mempergunakan umatnya dengan Tuhan memberikan semua keperluan umatnya supaya Tuhan yang dipermuliakan. Caranya adalah pertama, bagian terakhir dari ayat 19, dalam Kristus Yesus. Pertama, jemaat yang dia mau pakai untuk memuliakan dirinya, Roh Kudus Tuhan Yesus yang ada di dalam jemaat itu dipersiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Maksudnya apa? Dipersiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus itu Tuhan suruh bekerja di dalam kehidupan jemaatnya. Sehingga jemaatnya itu yang belum lahir baru nih. Yang belum lahir baru. Roh Kudus bekerja. Dia jadi lahir baru. Yang sudah lahir baru tapi tetap melakukan dosa setiap hari. Yang mana Rasul Paulus katakan, yang mana itu adalah firman Tuhan di kitab Roma. Semua kita melakukan dosa setiap hari. Yang seperti itu, Roh Kudus Tuhan Yesus yang ada di dalam kita mengkuduskan dari hari ke hari. Jadi cara Tuhan mewujudkan tujuan Tuhan itu untuk memuliakan dirinya. Pertama adalah dengan dia membuat Roh Kudus yang ada di dalam kita bekerja. Kalau belum lahir baru, dibuatlah Roh Kudus itu bekerja. Dia bikin kita insyaf kalau kita tahu kita belum lahir baru. Kalau sudah lahir baru, tapi dosa-dosa masih banyak dan tidak mau minta maaf pada Tuhan, maka Roh Kudus itu bekerja supaya orang-orang itu minta maaf, bertobat. Minta maaf dan bertobat biasanya itu untuk orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus loh Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Jadi itu yang pertama, langkah pertama yang dilakukan oleh Tuhan, dia pekerjakan Roh Kudusnya itu ada di ayat yang ke-19. Setelah Roh Kudusnya bekerja, masih di ayat 19 dikatakan oleh firman Tuhan, Allah akan memenuhi. Jadi Roh Kudus di dalam jemaatnya dikaryakan oleh Tuhan, terjadilah
lahir baru yang sejati, terjadilah pengkudusan dari hari ke hari. Di dalam orang yang seperti itulah Tuhan bekerja. Tuhan memenuhi apa yang Tuhan kehendaki untuk dia penuhi di dalam jemaat-jemaatnya ini. Yang Roh Kudus bekerja di dalamnya. Sehingga dia dimuliakan. Ayat 19. Satu lagi ayat 13. Bagaimana Tuhan bekerja untuk memuliakan dirinya. Ayat 13 saya akan bacakan. Sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Biasanya orang mendengarkan ini dari sudut pandang tertentu. Dia bilang tantangan apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya tidak perlu khawatir. Karena nanti akan ada Tuhan yang akan melakukan segala kehendaknya untuk saya. Sehingga misalkan tantangannya adalah anak saya mengalami kesulitan di sekolah nih, Bapak Pendeta. Jadi anak saya itu bergaul dengan orang-orang yang salah. Sehingga dari bergaul dengan orang-orang yang salah itu hidupnya jadi kacau balau. Wah, saya ingat nih, janji firman Tuhan di ayat 13, di situ dikatakan, sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Itu saya ngambilnya dari firman Allah yang hidup ya, bukan dari terjemahan baru. Dengan itu pasti anak saya akan kembali ke jalan yang benar. Jadi yang harus saya lakukan adalah saya harus panggil tuh anak, saya harus didik, harus saya demikian, harus begini, harus begitu. Dan pasti Tuhan akan memberikan pertolongan sehingga anak saya bisa terangkat dari kehidupan yang seperti itu. Dan saya sebagai orang tua bangga punya anak yang seperti itu. Bukan hanya berlaku untuk anak, berlaku untuk istri, berlaku untuk suami. Firman Tuhan katakan di sini, cara Tuhan adalah dia pergunakan kekuatan daripada Roh Kudusnya untuk memuliakan diri Tuhan. Bagian terakhir itu ada hubungannya dengan ayat 19 yang bagian pertama. Bagian terakhir dari ayat 13 dikatakan, dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Jadi sebetulnya yang melakukan itu bukan si ayah yang bilang ke si anak, kamu harus begini, kamu harus begitu. Bukan si anak yang patuh pada si ayah. Dia akhirnya ketakutan kan, nanti gak dikasih uang sangu kan. Jadi dia mulai berbenah dengan kehidupannya. Bukan si ayah, bukan si anak. Bukan apa yang dilakukan oleh si ayah dan si anak. Kemudian anak itu keluar dari kehidupan yang jatuh itu. Tapi firman Tuhan katakan dengan jelas, Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Kristus yang memberi anak saya kekuatan dan kuasa. Kristuslah yang melakukan. Pak Pendeta, senang sekali saya mendengarkan itu. Artinya saya nggak usah bikin apa-apa. Kristus yang melakukan. Saya melakukan sesuatu yang membuat saya jatuh, tenang aja kan, Kristus yang akan membuat. Bukan seperti itu. Dimuliakannya Tuhan adalah pada saat umat Tuhan dipakai oleh Tuhan. Dalam hal ini, konteks yang sedang kita bicarakan, si anak yang jatuh itu dan orang tuanya tadi, orang tuanya dipakai oleh Tuhan, si anaknya dipakai oleh Tuhan, dengan Tuhan memberikan kekuatan, kuasa Tuhan di dalam diri kedua orang itu. Kita alat. Alat itu bergerak juga loh. Gak diam aja. Yang mengerjakan Tuhan. Di sini dibilang dengan jelas ayat 13. Tapi yang dipakai oleh Tuhan, kita itu alat. Kalau alat itu adalah palu, saya kasih contoh ya, palu. Kita pakai palu itu untuk mukul paku beton. Palu itu kadang-kadang bocel juga loh ujungnya. Yang dipakai untuk mukul padahal yang mempergunakan itu si tukang yang mukul itu gitu. Palu itu hanya alatnya. Kita dipakai oleh Tuhan di dalam konteks si ayah. Ayahnya dipakai oleh Tuhan, anaknya dipakai oleh Tuhan. Dan artinya si ayah dan anak itu juga bekerja melakukan sesuatu. Bahkan kadang-kadang begitu kerasnya
Mungkin cara bekerjanya itu sehingga terjadi keributan antara ayah dan anak. Si anaknya bilang, kenapa sih papi maunya begini? Kan harusnya begini, lihat yang lain-lain seperti itu. Nah terjadi itu. Itu bocel-bocelnya itu loh. Tuhan pekerjanya untuk dia dipermuliakan. Dia pakai kita. Dan di dalam memakai kita, kita bekerja keras. Di dalam memakai kita mungkin bergumul sampai luka. Sampai kalau Rasul Paulus bilang bahkan mati pun dia siap dipakai Tuhan seperti itu. Itu ayat 13. Bagaimana cara Tuhan untuk mempergunakan umatnya untuk dia dipermuliakan. Dia di sini adalah Tuhan mempermuliakan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah lengkap. Nas ini kita sudah tahu tujuannya apa. Yaitu Tuhan dimuliakan. Dari nas ini kita juga sudah tahu perwujudan dari Tuhan dimuliakan atau Tuhan memuliakan dirinya sendiri itu seperti apa. Dan dari nas ini juga kita sudah tahu bagaimana cara Tuhan mempermuliakan dirinya dengan memakai jemaat Tuhan. Selesai, sudah. Nah, saya akan menutup dengan beberapa poin sebelum kita masuk ke bagian penerapan. Poin pertama, dari tadi nih awal daripada kita berbicara mengenai nas ini sampai saat ini. Kalau ada sesuatu yang kita mau tangkap dan bawa pulang untuk kita hidupi setiap hari adalah bahwa Tuhan memuliakan dirinya saat firman Tuhan menjadi nyata, artinya pada saat umat Tuhan menghidupi firman Tuhan. Ayat 19, ayat 18, ayat 13, ayat 20, semua itu firman Tuhan. Tadi kita sudah renungkan bersama, pada saat nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing dan kita menghidupi itu, gak usah berpikir tentang memuliakan Tuhan, kita hidupi aja itu. Di situ Tuhan memuliakan dirinya melalui kita. Yang kedua adalah pada saat Kristus, Roh Kudus Kristus menjadi nyata di dalam umatnya, kehidupan umatnya, kehidupan kita. Artinya pada saat umat Tuhan menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini yang dibilang oleh Rasul Paulus, Christ-like, menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Pada saat umat Tuhan di dalam hidupnya terlihat Kristus, Tuhan dipermuliakan. Dua hal itu saya akan memakai untuk menutup nas kita kali ini. Khususnya bagian yang kedua yang akan saya sedikit saja lebih perjelas. Karena banyak yang bingung di bagian kedua ini. Christ likeness. Ayat 17 di Filipi 4 itu berbicara mengenai bagian yang kedua tadi. Untuk menjadi seperti Kristus. Saya akan bacakan. Tetapi yang kuutamakan. Jadi Rasul Paulus menerima pemberian-pemberian tadi nih. Dan dia berkelebihan termasuk Epafroditus memberikan. Tetapi yang kuutamakan dari pemberian-pemberian tadi. Bukanlah pemberian itu sendiri. Perhatikan. Rasul Paulus katakan bukan pemberiannya itu yang aku utamakan. Melainkan buahnya. Dia mengejar buahnya. Nah ini penting. Buah di dalam bahasa Yunaninya adalah karpos. Ini yang dipakai di Filipi 4 ayat 17. Sama dengan kata buah yang dipakai Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 22. Yaitu buah Roh Kudus yang adalah kasih, damai sejahtera, sukacita itu. Itu satu buah loh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Itu juga karpos, buah itu adalah karpos. Jadi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, oleh firman Tuhan di sini. Yang sedang kita dengarkan bersama di sini. Bahwa pada saat Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita, yang mana kita mengimani bahwa Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita adalah sama dengan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Yesus. Amin. Sama, tidak ada bedanya. Itu ada di firman Tuhan. Bahwa pada saat Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita dan ada di dalam Yesus berkarpos di dalam kita,
Yang artinya karpos itu sudah ada dulu di dalam Tuhan Yesus. Memproduksi karpos di dalam kita, karpos di dalam Kristus. Memproduksi buah di dalam kita, memproduksi buah di dalam Kristus. Kelihatan kan? Yang satu kita, yang satu Kristus. Pada saat buah itu ada di sini, buah itu ada di sini, kita jadi serupa dengan Kristus. Benar gak? Itu yang dikejar oleh firman Tuhan. Bukan memberinya. Tapi bagaimana buah dari memberi itu. Yang mana buah itu adalah karpos tadi. Yang Rasul Paulus katakan di Galatia 5:22, buah-buah Roh Kudus. Dan dengan begitu, maka si umat Tuhan ini menjadi Christ-like. Menjadi serupa dengan Kristus. Ada satu kalimat yang sering diucapkan, yang mana itu bersumber dari firman Tuhan. Saya akan sampaikan di sini. Mari kita dengarkan baik-baik. Kita menjadi seperti Tuhan Yesus pada saat kita memberi. Pada saat kita memberkati. Pada saat kita mempersembahkan. Memberi, memberkati, mempersembahkan adalah karpos. Karpos itu ada di kita pada saat Tuhan meminta kita untuk melakukannya. Dan itu sudah ada duluan di dalam Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah saya rajin memberi? Apakah saya sudah melihat ini? Ada anggota kelompok kecil kita yang memerlukan untuk dibantu karena dia barusan kebanjiran. Apakah saya melihat itu dan saya melakukannya? Itu penting. Tapi pertanyaan yang dikehendaki berdasarkan apa yang tujuan yang sudah kita bicarakan sejak awal tadi, yaitu kemuliaan Tuhan. Apakah kita memuliakan Tuhan? Apakah kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dengan antara lain memberi anggota care group kita yang memerlukan uang. Oke. Itu adalah poin penutup terakhir. Nah, saya akan masuk ke dalam penerapannya untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa firman Tuhan, bahkan kalau kita lihat di dalam berkali-kali Rasul Paulus menyampaikan, yang namanya perjanjian lama, hukum Taurat, itu berfungsi sebagai cermin. Firman Tuhan ini, hari-hari ini juga berfungsi sebagai cermin. Bagaimana cara mempergunakan cermin itu? Kita taruh kan cermin itu di depan kita. Terus dari cermin itu kita melihat bayangan kita sendiri ada di situ. Nah, kadang-kadang kita ingin untuk menampilkan bayangan kita sedemikian rupa sesuai dengan fungsi yang akan kita hadiri. Berbeda pergi ke gereja dengan pergi ke pesta pernikahan. Pasti riasnya berbeda. Taruh perhiasan mukanya itu berbeda. Juga bajunya juga berbeda. Jangan sampai nanti pernikahan ke gereja sama bajunya, riasnya sama. Jadi berbeda. Itu tergantung daripada fungsinya nanti. Dan kita melihat apakah kita sudah melakukan dengan benar atau tidak dengan melihat cermin itu. Firman Tuhan menghendaki bahwa perwujudan dari kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Contohnya yang gampang, memberi tadi itu. Memberi itu harus ada di dalam kehidupan kita. Memberkati orang lain harus ada di dalam kehidupan kita. Mempersembahkan persembahan, perpuluhan kepada Tuhan harus ada di dalam kita. Ambil tuh cermin, kita lihat. Sudahkah kita memberikan persembahan? Sudahkah kita memberi kepada sesama anggota gereja yang memerlukan? Itulah fungsi dari firman Tuhan. Untuk supaya kita bisa bercermin di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kemungkinannya ada dua setelah kita bercermin. Kelihatan, maksudnya memberinya itu kelihatan, mempersembahkannya itu terlihat di dalam kehidupan kita melalui cermin, atau tidak terlihat. Kalau tidak terlihat, kemungkinannya adalah satu, dia belum lahir baru. Sudah ke gereja, tapi belum lahir baru. Dua, dia sudah ke gereja dan mengakui sudah lahir baru.
Tetapi setiap dia melakukan dosa di dalam kehidupannya, dia nggak mau bertobat. Dia nggak mau mengakui dosanya. Dia bersalah terhadap istrinya, dia nggak mau mengakui terhadap istrinya dia bersalah. Begitu juga sebaliknya, si istri kepada suaminya. Dia tidak sungguh-sungguh lahir baru dan dia tidak sungguh-sungguh dikuduskan. Seperti itu tidak mungkin memberikan pemberian, memberikan persembahan yang Tuhan berkenan. Artinya cermin itu pada saat kita taruh di muka kita, gak kelihatan yang namanya memberi tadi, memberkati tadi, mempersembahkan tadi kagak kelihatan. Artinya apa? Yang bersangkutan tidak sedang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya. Yang kedua adalah yang kelihatan. Jadi kita bercermin terlihat nih. Dia memberi kepada sesama anggota gereja, memberi kepada sesama anggota care group, memberi bahkan kepada orang lain. Dia mempersembahkan kepada Tuhan, persepuluhan, semuanya dia ada di dalam cermin itu bisa kelihatan. Itu artinya yang bersangkutan adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya. Itu adalah anak Tuhan yang sejati dan itu adalah salah satu inti dari pesan yang Rasul Paulus sedang sampaikan kepada kita semua umatnya pada hari ini. Sedang dipakaikah kita oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya? Betulkah kita kasih perpuluhan dengan teratur ke gereja? Kasih persembahan sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Betulkah kita memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita yang perlu untuk diberkati karena Tuhan kasih tahu ke kita ini orang perlu diberkati? Apakah kita lakukan itu? Kalau kita tidak lakukan itu, kita tidak sedang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya. Tunduklah, minta ampun, bertobat. Tapi kalau itu terlihat, kita memberkati, kita mempersembahkan pada Tuhan, kita sedang dipergunakan oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya. Saya mengimani kita semua di sini, anak-anak Tuhan di gereja Tuhan TLCC, terlihat bahwa dia sedang dipakai Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.